ini teman-teman Gus Durian di tahun 2025 akhir kemarin ya, di haul yang ke-16 ya, Mas Haris ya. Apa aja nih yang telah dilakukan atau mungkin ada hal yang perlu disampaikan dulu? Monggo. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Usron. Di haul ke-16 Gus Dur ini teman-teman belum mengadakan, insya Allah nanti akan diadakan tanggal 19 Januari. Oh, masih bulan ini. Ya. Berarti dialog saya nggak telat ya? Ya. Dan kebetulan kemarin teman-teman juga ikut nimbrung di haul Gus Dur versinya Padepokan Seni Kiron. Kebetulan kami di Abah Kiron kemarin ya? Diajak ke sana untuk ya membantu ataupun ikut meramaikan, menyemarakkan di sana. Ya sebenarnya haul Gus Dur ini kan untuk apa ya, kita mengingat tidak hanya tentang sosok Gus Dur tapi juga perjuangan pemikiran beliau ini yang seperti yang Mas Yusuf bilang kosmopolitan banget sampai sekarang pun apa yang diutarakan beliau, apa yang ditulis beliau, apa yang telah dilakukan oleh beliau ini ya masih relevan sampai zaman sekarang. Dan ini juga bahan refleksi di awal tahun ini, tahun 2020 ini. Kok ya meninggalnya pas Desember gitu ya? Jadi kayak kita itu udah kayak refleksi tahun lalu dan menjadi persiapan untuk di tahun baru 2026 begitu ya. Artinya pemikiran itu menjadi salah satu titik tolak untuk kita menapaki tahun baru. Mas Haris sepakat soal itu? Benar sekali. Oke, baik. Kalau tahun ini kira-kira apa yang menjadi penekanan dari Seknas Gus Durian di tengah perkembangan hari-hari ini ya, di tengah Indonesia kondisi seperti saat ini, tentu banyak hal yang menjadi perhatian ya, mulai dari isu bencana, kemudian isu korupsi, isu politik. Bahkan kemarin ketika September, ketika rame-rame teman-teman mahasiswa demonstrasi itu pun juga Gus Dur itu muncul lagi. Wah, bener juga di Gus Dur ya kalau bilang DPR itu taman kanak-kanak. Nah, kira-kira refleksi selama setahun memasuki 2026 dan di haul ke-16 ini apa Mas Haris? Ya sebenarnya dari hasil Munas kemarin ya, di bulan Agustus ya, yang kebetulan Munas itu ya pas bertepatan dengan demo itu. Pas rame-rame itu ya? Pas tanggal 30 Agustus itu kan hari terakhir Munas pas demo Agustus itu. Ya mungkin salah satunya ya teman-teman membicarakan tentang alam ataupun undang-undang KPK yang harusnya digiatkan kembali gitu Mas ya. Banyak yang di tahun ini mungkin dilemahkan. Nah, teman-teman menuntut yang 17+8 itu agar segera direalisasikan, terutama ya reformasi Polri gitu ya. Oke. Ini sejalan ya ini dari teman-teman Seknas Gus Durian ya, apa yang menjadi perjuangan teman-teman di akar rumput lah, teman-teman pergerakan mahasiswa dan sebagainya. Ya, sebetulnya harus sejalan. Mungkin kalau di daerah kan permasalahannya di daerah ya tidak jauh beda lah dengan yang di nasional gitu. Tapi tetap teman daerah untuk mensupport apa yang disemarakkan oleh teman-teman nasional gitu. Oke, ini kan kalau kita sedikit kaleidoskop kan banyak peristiwa yang juga sedikit banyak ini sangat relevan dengan apa yang kemudian diperjuangkan Gus Dur ya selama ini. Isu korupsi, penegakan hukum, kemudian yang baru saja terjadi banjir bandang di Sumatera, kosmopolitanisme Gus Dur ya. Kira-kira apa yang harus menjadi titik tekan dari itu semua, Mas Haris? Ya tidak hanya cukup simpati terhadap lingkungan tapi juga harus empati. Kalau simpati kan kadang tidak mau merasakan. Kalau empati ya sudah pasti merasakan teman-teman yang dirasakan di Sumatera Barat ataupun di Aceh itu. Ya mungkin juga menjaga lingkungan penting. Salah satunya mungkin pergerakan yang saya harus contoh di teman-teman Seknas itu Amit Sewu Mas ya. Kalau di Seknas kan kalau kita beracara itu kadang tidak pakai ini misalnya kan itu termasuk limbah kan ya. Biasanya teman-teman juga bawa tumbler sendiri. Ya walaupun kalau tumblernya hilang enggak sampai lapor instansi. Iya menarik. Nah, itu bentuk dari aksi nyata kepedulian lingkungan ya. Iya, ya Mas contoh kecil ya. Saja. Mungkin banyak contoh yang lain bisa dilihat di Iya. Gus Dur dan NU ini kan walaupun Gus Dur dan NU kan entitas yang berbeda tetapi kan punya kedekatan kultur ya. Nah, kalau berbicara lingkungan kan kemarin juga sempat rame tuh. Ada satu teman kita yang kemudian mengatakan ini perdebatan lingkungan, tapi ada yang mengatakan Wahabi lingkungan. Gus Dur melihat seperti itu. Dan kemudian akhir tahun terbukti lagi, wah, kayaknya Wahabi lingkungan itu tidak menuai konteksnya. Kalau teman-teman melihat seperti apa ini, Mas Haris? Ini di elit NU juga kemarin ya. Salah satu ya lah. Gus Ulil ya. Enggak apa-apa ya. Karena ini menjadi keperhatian kita semua ya kalau soal lingkungan ya. Tadi Mas Haris bilang empati bukannya simpati.
Ya itu lagi ketika kepentingan, mungkin kepentingan pribadi ataupun kepentingan apa ya istilahnya, industrial sudah merasuki jiwanya, mungkin lingkungan ataupun orang lain jadi korban gitu Mas ya. Oke. Dan kayaknya itu jauh dari apa yang dinilaikan oleh Gus Dur ya. Benar sekali. Apalagi korporasi, jauh lah ya. Kalau Gus Dur kan intinya pasang badan ya, dia mau berkorban harta, jiwa, tenaga ataupun bahkan keluarganya kan sering ditinggal ketika Gus Dur pelesiran kemana-mana dalam tanda kutip. Beliau pelesiran kan untuk membenahi apa yang di daerah itu dianggap tidak kurang benar gitu Mas. Ya mungkin orang-orang sekarang sibuk apa istilahnya ya, menggendutkan entah dompetnya ataupun perutnya gitu. Iya iya. Jadi salah satu titik yang menjadi penekanan juga soal ini ya, apa namanya, penegakan hukum, korupsi dan membela masyarakat kecil lah ya, kaum marginal lah ya. Ya, dan Mas Haris ya. Di Papua yang Gus Dur kan sering terkenal di Papua ya, ketika banyak pelanggaran HAM di sana, Gus Dur apa ya celahnya, bersilaturahmi ke sana, diri ke sana langsung. Dan yang menarik pendekatannya itu loh, sangat humanis ya, bukan kemudian represif yang tidak boleh bendera bintang kencura boleh asal nggak lebih tinggi dari itu keren sekali ya, secara strategi psikologisnya itu kena banget. Iya. Boleh gitu. Ya, Tapi kalau guionnya ya anggap aja bendera bintang kencura itu umbul-umbul aja. Pokoknya tidak lebih dari bendera merah putih gitu aja kan. Iya. Inilah salah satu kejeniusan Gus Dur ya, yang melakukan hal di luar apa yang orang pikirkan begitu. Mungkin kalau yang lain langsung reaktif ya, tapi beliau lebih memberikan salah satu solusi yang jenius dan genuine kalau saya boleh mengatakan demikian ya.